mengarah ke sana. Karena dulu langsung ditempelin Tuhan karena baru keluar dari rumah dukun, Kak. Silakan Kevin. Halo Kak, selamat malam. Iya malam, silakan brother, mau tanya apa? Saya mau tanya tentang kelemahan Kak. Apakah manusia memang tuh punya kelemahan? Maksudnya kelemahan itu supaya apa Kak begitu? Ya kelemahan itu ada, manusia pasti lemah karena apa? Karena dosa. Oh iya. Iya Iya. Kak, paham. Kamu mau tanya apanya? Terus ini lagi Pak, ini lagi Kak mau tanya terakhir ini. Bisa jelaskan apa ayat dari 1 Tesalonika 5 ayat 21? 1 Tesalonika 5 ayat 21. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya memang kamu harus menguji segala sesuatu. Ini kan berbicara tentang nasihat-nasihat. Jadi ujilah nasihat-nasihat, ujilah segala sesuatu yang masuk dalam hatimu, ujilah segala sesuatu yang keluar dari mulutmu. Ujilah itu dan peganglah yang baik bagi kebenaran Allah, dan jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Oh ya Kita Kak, harus bisa Kak menguji terima. segala sesuatu. Apa yang kita percayai, apa yang kita lakukan, apa yang ada di dalam hati kita, itu kita harus uji. Apakah itu benar-benar buat kemuliaan Allah atau untuk kemuliaan diri kita sendiri. Kita harus setiap hari berupaya untuk mengasihi Tuhan dengan mau hidup dalam perintahnya. Kita manusia itu bergumulnya di situ. Manusia itu berperangnya di situ. Di satu sisi kita pengen menyenangkan Tuhan kita, tapi di satu sisi hawa nafsu kedagingan kita menyeret kita begitu kuat. Saya pun begitu, ya. Semua orang, pergumulan semua orang tuh begitu. Kita rindu ingin menyenangkan Tuhan, kita rindu mengasihi Tuhan, tapi kedagingan kita, hawa nafsu kita, kepahitan, kecemaran, ketamakan kita, itu selalu menyeret kita untuk jauh dari kemauan Tuhan itu. Jadi kita punya keinginan nggak untuk menyenangkan Allah? Punya. Tapi dosa itu kuat sekali menyeret kita. Itulah perlawanan kita. Kita harus setiap hari melawan sampai kita menemukan ujung dari pertandingan kita. Tidak ada orang yang bisa sempurna hingga sampai kepada dia sama sekali tidak lagi berusaha. Tapi Kristuslah yang akan menyempurnakan dia dalam perjuangannya itu. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Aku menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Jadi kita orang Kristen itu harus bertanding. Ya, kalau kamu tadi bilang kita itu lemah, manusia itu lemah. Tapi di dalam kelemahan kita inilah kita merendahkan diri agar kuasa Allah menaungi kita. Sebab ada tertulis, di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata. Kalau kita tahu kita lemah, kita harus sadar untuk selalu membawa Tuhan dan memanggil Tuhan dalam doa kita, agar Dia menguatkan kita berperang melawan kedagingan kita, melawan hawa nafsu kita, melawan semua yang buruk dari kita, melawan semua dosa-dosa kita. Kalau kita tahu kita lemah, tapi kita tidak meminta pertolongan Tuhan, agar kita bisa melawan segala jenis kejahatan yang ada dalam diri kita, berarti kita sombong. Jadi kalau kita tahu lemah, kita tahu bahwa kita lemah, kita justru harus semakin tekun dalam doa, meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan menolong kita dan memampukan kita melawan musuh-musuh kita, yaitu diri kita sendiri dan dosa-dosa kita. Karena di dalam sikap hati yang seperti itulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Karena Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang rendah hati, yang mau mengakui bahwa memang kita bukan apa-apa tanpa Allah. Yang terpenting dari semuanya itu adalah hati dan motivasi hati kita. Kita mau ndak melawan, atau hanya ya udah tetap berenang-berenang di sana, gitu ya. Jadi kalau kita tahu Oh ya, kita Kak, lemah, terima kasih Kak ya. harus kita Shalom. tekun dalam doa, ya. Oke, kita lanjut ya. Ya silakan, siapa nih? Adit. Halo Kak, izin bertanya, kalau misalkan kita sebagai umat Kristiani menyebut perkataan-perkataan yang ada di dalam Islam itu boleh nggak Kak, seperti Alhamdulillah, Astagfirullah gitu Kak?
Ya enggak apa-apa, enggak masalah, karena itu kan hanya bahasa. Tapi kan untuk apa? Itu dulu. Kalau kamu melakukan itu hanya karena malu sama Yesus, ya itu salah. Kan kita punya bahasa sendiri tah. Dimain tuh suka keceplosan kak, nggak tahu mungkin karena lingkungan juga kali ya kak, kebiasaan. Enggak apa-apa sih kalau itu, ya. Kalau boleh tanya satu lagi nggak kak, Ya apa itu? kalau hukumnya mempermainkan agama itu gimana ya kak? Soalnya suka ada teman-teman muslim yang ngajak login ke Islam gitu loh, takutnya. Terus kamu login? Enggak, aku sih enggak, Ya udah jangan login. aku tergoda. Kalau kamu disuruh login, kamu bilang aja, saya sudah cukup dengan Tuhan saya. Udah. Dan itu kan biasa ya, bercanda-bercanda ya. Jadi jangan dibawa baper juga. Itu hal yang biasa gitu loh. Ya. Yang penting hati kamu tidak mau membenci dan tidak mau meninggalkan Kristus. Itu yang terpenting. Dan jauhilah pertemanan-pertemanan yang tidak membangun tuh kamu jauhi. Karena mainnya pasti halus dulu. Akan mengeluarkan kamu dari filsafatnya Kristus. Kamu akan disusupi pikiran-pikiran mereka. Apalagi kalau kamu tidak mendalami iman kekristenanmu dengan benar. Wah, kamu bisa dipengaruhi dengan luar biasa oleh orang-orang seperti itu. Jadi kamu harus bijaksana, kamu harus cerdik seperti ular. Tapi kamu harus tulus seperti merpati. Ya? Buat kebaikan kamu. Oke? Ya kak. Oke, ada lagi yang mau kamu tanya? Baru segitu sih kak yang mau ditanya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Kak. Thank you. Namamu Adit, suaramu Adita. Iya kak, belum pubertas kak. Oke, sip. Thank you. Ini siapa ini? Ini nggak naik-naik deh nih. Si Muhammad ini. Banzeh. Jadi gitu ya teman-teman ya. Yang penting tuh hati. Jangan ingin menyangkali Kristus. Nggak boleh hati loh. Penyangkalan itu waduh luar biasa itu. Aduh, capek juga ya. Duduk. Silakan Valen. Halo? Gak ada juga ini. Valen? Apa sih Valen ini? Silakan Ardi, selamat malam. Bah. Yang macam mana ya? Ada 100 orang yang mau minta naik ke atas. Dari mana aja lah ini manusia-manusia. Silakan, siapa nih? Halo, manusia. Halo? Turun dia. Kenapa mau turun? Sabar ya teman-teman, semua punya urutannya masing-masing. Sabar-sabar ya. Ini adalah ujian.
Ya silakan Yopi. Malam. Halo Yopi. Halo. Yopi. Silakan Ahmad. Halo Ahmad. Oh, jaringannya kak, jaringan. Bagus kok jaringanmu di saya. Enggak, aku nge-lag. Pula nge-lag. Ya silakan, apa? Siapa namamu? Halo kak. Ya silakan. Ya shalom malam kak. Kak, Ya, aku mau nanya, kita sebagai orang Kristen sering kalau misalkan kita berdoa minta sesuatu sama Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan, gimana sih kak caranya kita tahu kalau memang itu yang dari Tuhan, memang itu yang maksudnya itu yang jawaban dari Tuhan gitu loh kak, itu suara Tuhan gitu sih kak. Bagaimana kita tahu itu adalah jawaban Tuhan atau enggak? Dari kitab suci. Sesuai nggak dengan kehendak Tuhan? Buahnya bagaimana? Misalnya kamu begini, Tuhan, saya mau pacar Tuhan. Lalu ada datang pacar sama kamu. Mungkin ini adalah jawaban Tuhan begitu. Lalu pacar kamu ini ngajak kamu untuk jauh dari Tuhan. Dia ngajak kamu untuk ya hidup dengan dunia ini tapi tidak memperdulikan Tuhan. Berarti itu bukan dari Tuhan. Karena sesuatu yang dari Tuhan itu menguduskan, memurnikan, dan juga menolong. Ya, jadi semua itu Matius 7 dikatakan, Matius 7 Tuhan Yesus berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi buah-buah itu buah-buah yang kamu hasilkan dan yang Tuhan berikan, itu kelihatan dari buahnya. Begitu. Buahnya apa dulu nih? Kemana sih saya digiring? Kemana sih saya dibawa? Apakah kepada Tuhan atau malah jauh dari Tuhan? Kalau jauh dari Tuhan, mungkinkah Tuhan menjauhkan dirimu dari dirinya? Kan tidak mungkin. Gitu. Ya. Ya kak. Aku boleh satu pertanyaan lagi kak? Ya silakan. Apa itu? Ini sih sama aja yang tadi pertama mengenai Trinitas juga nih kak. Maksudnya mau tanya, sering kan kalau misalkan ada temen yang memang dia Muslim suka bertanya. Kalau kamu keluar aplikasi saya nggak bisa dengar suara. Iya, di Lukas 6 ayat 12 itu kak, seringkali kan mereka bertanya nih kalau kita gitu loh, kok Tuhan Yesus berdoa kepada Allah gitu. Kenapa Yesus berdoa kepada Allah? Dia berdoa kepada Bapaknya. Ntar saya tunjukin gambar yang tadi. Nih. Ngeri banget nih. Ya, ntar ya. Saya tunjukin dulu. Tit. Oke. Nih ya. Begini saja deh. Nih. Ini kelihatan ya? Iya kak. Begini. Nih. Allah yang asa adalah Sang Bapa yang memiliki firman, dan roh firman itulah Yesus, roh itulah Roh Kudus. Ketika firman Bapa ini keluar dari Bapa dan menjadi manusia, yaitu Yesus, berarti dia punya nama inkarnasi, yaitu Yesus. Dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapaknya. Jadi firman yang menjadi manusia itu berdoa kepada Bapa, bukan Bapa Yesus itu. Yesus adalah anak firmannya Bapa yang menjadikan segala sesuatu. Jadi ketika firmannya Bapa yang menjadi manusia ini berdoa kepada Bapa, apakah salah? Tidak. Misalnya saya menciptakan robot, ya, katakanlah saya menciptakan robot. Robot ini saya ciptakan untuk bisa berbicara dengan saya. Nah, robot itu kan firman saya. Ilmunya saya yang saya buat jadi robot. Ketika robot itu berbicara dengan kan tidak. Karena berbicara, berkomunikasi, berdoa itu sifat manusia. Bisa nggak kucing berdoa? Enggak. Bisa nggak semut berdoa? Enggak. Jadi ketika firman Allah itu menjadi manusia, bisa nggak dia berdoa?
Bisa. Kalau di iman mereka kan firman itu jadi buku, menjadi kertas. Berarti ya sifat-sifat kertas bisa meleleh, bisa terbakar, bisa tercoret-coret. Tapi apakah firman Allah tercoret-coret? Kan bukan. Nah, ketika dia menjadi manusia, berarti dia sungguh-sungguh menjadi manusia. Nah, kita lihat di dalam surat Ibrani misalnya. Imam besar kita itu imam besar yang bagaimana kata Rasul Paulus ya. Nih. Jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya ketika Yesus menjadi manusia, dia juga merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Jadi Tuhan Yesus juga merasakan kelemahan-kelemahan kita ketika dia berdoa. Maka sedihlah Yesus, maka laparlah Yesus, maka hauslah Yesus. Itu adalah kodrat kemanusiaannya, karena dia sungguh-sungguh manusia. Dia bukan manusia jadi-jadian. Ya. Dia sungguh-sungguh manusia yang turut merasakan kelemahan kita. Paham ya? Jadi ketika dia berdoa dalam keadaannya sebagai firman yang menjadi manusia kepada siapa? Kepada Bapa. Nah, mereka itu bilang, Yesus katanya, oh Tuhan, tapi kok berdoa kepada Tuhan? Mereka berpikir Yesus adalah Bapa yang menjadi manusia. Salah. Yesus adalah firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Ketika firman Bapa menjadi manusia, itulah Yesus, maka Yesus berdoa kepada Bapa yang adalah sumbernya dari mana ia berasal. Paham ya? Iya Kak. Paham. Oke. Makasih ya Kak. Lagi mau kamu tanya? Itu aja sih Kak. Makasih ya Kak. Oke, ya kita lanjut ya. Apa itu? Ya, Setelah tanya apa? Mau tanya apa? saya bertanya, Mau tanya apa? saya jarang ke gereja, tapi niatku selalu mau ke gereja. Tapi setelah ke gereja, gimana tuh? Gimana? Kamu jarang ke gereja, tapi niatmu ke gereja, tapi nggak mau ke gereja, begitu? Enggak, mau ke gereja. Jadi? Begitulah. Kayak mana ya kau nih bertanya? Yang betul bertanyanya. Ya, betul. Saya mau niatku ke Kamu gereja. punya niat ke gereja, Iya, tapi nggak mau ke gereja. mau. Mau, tapi nggak pergi ke gereja. Tidak. Berarti kau nggak mau ke gereja. Katanya mau ke gereja, tapi kenapa nggak pergi? Berarti nggak mau. Cuma ngomong doang mau, berarti nggak mau kan? Gitu. Saya bilang, saya mau air ini. Kalau saya nggak minum, saya mau nggak air ini? Nggak mau saya. Saya mau dia jadi istri saya. Kalau saya nggak nikahin, saya mau nggak? Nggak mau berarti saya. Nah, kamu bilang saya mau ke gereja, tapi kamu nggak pergi ke gereja, artinya kamu nggak mau ke gereja. Gitu ya? Paham ya? Ya, jadi kamu harus, mulai sekarang kamu harus mau ke gereja. Oke? Terima kasih. Iya. Harus mau ke gereja ya. Jangan menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Boleh, ndak bagus. Silakan, bosan jujur. Ya, selamat Halo. malam. Iya, malam, silakan. Selamat malam, Mbak Elia. Ini saya Riko dari denominasi Protestan. Mau bertanya Ya, silakan Pak, mau tanya apa? mengenai, saya kurang ngerti maksud sampai hari ini
maksud Tuhan itu mengeraskan hati Firaun. Kalau mengeraskan hati Firaun berarti Tuhan turut ambil bagian. Kira-kira penjelasannya seperti apa itu Kak Eli? Tuhan mengeraskan hati Firaun itu bukan berarti Tuhan dengan sengaja mengeraskan hati Firaun. Bukan. Kenapa Musa menuliskan Tuhan mengeraskan hati Firaun? Karena begini, Musa itu melihat di dalam kekerasan hati Firaun, Tuhan melakukan sebuah karya yang besar. Maka untuk menjelaskan karya yang besar itu dari sudut pandang Allah, maka Musa mengatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Karena yang pertama, Firaun tuh memang nggak mau bertobat. Itu yang pertama. Dan Firaun tidak mau melunakkan hatinya, dia tetap mengeraskan hatinya. Maka di dalam kekerasan hati Firaun itu, Tuhan melakukan karya yang besar, yang begitu ajaib, yaitu menyelamatkan Israel dari perbudakan. Nah, maka Musa menceritakan karyanya Allah ini dari sudut pandangnya Allah. Lalu Musa mengatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun agar seolah-olah terbebasnya bangsa Israel dari Mesir itu adalah karena kekerasan hati Firaun. Jadi Musa ini mau menuliskan kedaulatan dan kebesaran Allah itu. Tetapi bukan berarti Allah yang dengan sengaja mengeraskan hati Firaun, bukan. Tapi karena ada peristiwa yang besar yang Tuhan lakukan di dalam kebebalan Firaun, maka Musa menuliskan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Begitu. Sama seperti di ayat Alkitab, maka menyesallah Allah. Bukan berarti Allah menyesal. Karena dia sudah tahu, lalu ngapain dia menyesal? Ya, menyesal itu bukan dalam pengertian menyesal seperti yang kita pahami. Kata naham Ibrani itu artinya menyayangkan. Kenapa manusia pada akhirnya jatuh dalam dosa? Meskipun dia sudah tahu itu bukan berarti menyesal. Gitu ya, jadi itu bahasa-bahasa si Musa untuk mencerminkan betapa berdaulat dan besarnya Allah itu di dalam setiap respon manusia. Jadi mau Firaun membantah, mau Firaun mengeraskan hati atau tidak mengeraskan hatinya, Tuhan tetap akan membebaskan Israel dari tanah Mesir. Mau Firaun itu gimana bentukannya, Tuhan akan tetap memenuhi janjinya kepada Abraham dengan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan itu. Gitu. Ya. Oke. Ya. Boleh satu lagi. Ya, silakan. Menarik. Ini yang kedua pertanyaan saya. Mungkin agak menggelitik sih Kak Elia. Misalnya gini. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ada di ayat Alkitab itu ngomongnya gini di Kejadian, maka Allah mencari-cari Adam dan Hawa. Itu kata mencari Adam dan Hawa itu, apakah memang Tuhan tidak tahu keberadaannya atau kiasan? Itu salah satunya seperti yang tadi, seperti yang pertanyaan yang pertama itu. Tuhan mencari-cari, apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu, dia tetap tahu. Tapi kenapa dia seperti mencari-cari Adam? Ya begitulah Musa mencerminkan Allah itu. Jadi dia mempersonifikasi Allah itu seolah-olah seperti manusia. Ya oke. Paham nggak? Jadi misalnya di Amsal 8, hikmat itu berjalan-jalan mengelilingi bumi, melompat-lompat. Bisa nggak hikmat melompat-lompat? Nggak bisa kan? Iya, betul. Tapi dipersonifikasi. Nah, itu namanya antromorfisme. Jadi seperti dimanusiakan. Gitu. Bahasanya itu dimanusiakan karena memang mau disampaikan ke manusia. Tuhan menyesal, Tuhan mengeraskan hati Firaun, lalu Tuhan berjalan-jalan. Emang Tuhan punya kaki? Ya, yang ini mungkin teman-teman kita yang di seberang mungkin selalu membaca letterluck akhirnya. Nah makanya itu keprihatinan kita kepada mereka, Pak, karena mereka tidak tahu bahasa yang seperti ini. Mereka memahami ketika Tuhan berjalan-jalan berarti Tuhan punya kaki. Jadi memang mereka ini ya masih dalam di tahap yang low sekali untuk memahami Alkitab itu. Ini yang harus kita tuntun mereka nih ke pemahaman yang lebih upgrade.
Karena mereka memahami ayat-ayat tadi itu dengan cara literal. Berjalanlah Tuhan, maka berjalanlah Tuhan, maka mencari-carilah Tuhan. Jadi mereka berpikir, oh kalau dia mencari-cari, jadi mereka melihat Allah itu dengan kemanusiaan mereka, tanpa mengerti bahasa yang dimaksudkan oleh Musa. Pernah nggak orang Yahudi membaca Taurat ketika dikatakan Allah mencari-cari Adam, maka orang Yahudi menyimpulkan Allah itu punya kaki? Tidak pernah. Gitu ya? Betul. Ya, Terus jadi harus dipahami dengan cara berpikir orang Yahudi. Jangan dipakai dengan berpikir orang Arab, enggak bisa. Harus dengan pola pikir orang Ibrani. Gitu. Karena Musa menuliskan dalam bahasa Ibrani, dalam budaya Ibrani, dalam kultur Ibrani, maka kita harus pahami dalam budaya Ibrani itu. Enggak boleh bawa-bawa budaya orang Indonesia dan budaya orang Arab. Misalnya Tuhan Yesus mengatakan, anak manusia tidak tahu hari kiamat. Tapi di Wahyu 22 Yesus berkata, aku akan datang segera. Lalu apakah kita harus mengartikan Yesus tidak tahu hari kiamat? Bukan, itu budaya. Gitu. Ngerti ya? iya sih, mantap penjelasannya. Terima kasih ya. Oke, ya, Tuhan sama-sama. berkati pelayanannya. Ya. Pamit ya. Gitu ya. Jadi jangan bilang itulah kekayaan bahasa Alkitab itu. Jadi tidak bisa dipahami literal sebagaimana orang-orang para polemikus itu memahaminya. Tidak boleh. Karena bahasa Alkitab tuh kaya sekali. Ya, jadi tidak sama teman-teman. Memahami Alkitab tuh harus memahaminya dalam lingkungan budaya, literatur orang Ibrani. Karena itu diberikan kepada orang Ibrani. Ditulis juga dalam bahasa apa? Ibrani. Gak naik-naik. Silakan Jai. Jai. Halo, shalom Kak. Salam, silakan. Mau nanya gini Kak. Tadi kan penjelasannya kan ketika mati si Kaya masih mengingat, artinya ingatan ndak hilang gitu Kak ya. Terus kalau misalnya mati Kak, itu langsung ke surga atau ke Taman Firdaus Kak? Firdaus. Firdaus Kak ya, iya kan? Betul. Jadi gini, mungkin dulu itu Firdaus kali Kak, atau mungkin itu hanya sekedar mimpi. Jadi waktu tahun Kok 2000. mimpi? Itu Perlu, Kak. perkataan Aku- real Tuhan Aku mau Yesus. cerita itu. loh. Bukan aku bilang mimpi. Aku mau cerita loh, sabar dulu. Jadi 2000, saya lupa 2000 berapa, saya koma karena kecelakaan. Terus memang di taman Kak, memang di taman. Tapi yang saya baru tahu tadi ternyata penjelasan Kakak tadi masih ingat loh, katanya kan masih ingat. Sementara saya di situ enggak ingat sama sekali Kak. Saya di Berarti situ hanya enggak, bermain. berarti enggak Firdaus itu. Oh, berarti bukan Firdaus ya? Belum lah, kau belum mati. Kalau mati kau baru ke sana. Kau udah mati enggak? Iya sekarang masih hidup. Itu koma bukan mati. Nanti Tapi kalau udah tempatnya- mati baru ke sana. Berarti tempat itu bukan Firdaus ya kemarin itu ya? Enggak lah, entah taman apa pun yang kau lihat itu enggak tahu aku. Tanyalah sama Tuhan. Ya, entahnya itu taman-taman di Kanada sana kemana gitu. Namanya juga lagi koma kan, pasti ada aja itu ya. Nanti Oh, setelah gitu. mati baru Firdaus itu, gitu loh. Iya. Jadi semuanya berkumpul di Firdaus. Baru ketika Tuhan datang yang kedua kali baru bersama-sama kan Kak ya? Janganlah kau bilang koma udah ke Firdaus kau. Iya. Ya karena semua baju putih Kak. Semua baju dan yang paling hebat itu pohon yang sangat besar tuh ada Kak.
Dan semuanya pohonnya besar, raksasa semua. Mungkin itu hanya mimpi atau hanya halusinasi ketika koma. Alam bawah sadar Tapi- mungkin. Tapi ingatan itu sampai detik ini ndak bisa hilang. Jadi Lalu apa buah dari ingatan itu? Apakah itu Buahnya- membuatmu semakin kudus, semakin mengikuti kemauan Tuhan, semakin hidup dalam pertobatan, atau apa? semua yang kakak bilang tuh memang menuju ke sana buahnya, tapi belum sekental seperti yang kakak sampaikan. Tapi tetap udah mengarah ke sana. Karena dulu langsung ditempeleng Tuhan karena baru keluar dari rumah dukun, nggak? Pulang dari rumah dukun langsung ditempeleng. Jadi kecelakaannya tabrak T, ya kan? Ya udah, langsung nak tempeleng. Habis itu ya pokoknya ndak ingat lah, tahu-taunya terbaring ya. Cuman yang aku lihat kecelakaan ndak ingat, semua polisi bilang itu kecelakaan tabrak T segala macam kejadian begini-gini. Tapi aku ndak ingat sama sekali. Yang aku ingat hanya di taman itu. Dan terakhirnya sebelum pulang lagi ke bumi itu memang ada 3 raksasa turun tinggi benar. Cahayanya terang sekali, luar biasa. Semuanya langsung berlutut dan nama aku disebut Jaya Martuharianja, pulanglah katanya. Lalu di tempat bersimpu seperti orang Jepang bersimpu, duduk berlutut, itu tanah yang aku berlutut itu berlobang sesuai ukuran aku, dan kakak tahu roll belakang gitu. Jadi berguling-guling ke belakang, akhirnya jatuh langsung udah sadar gitu kak. Tapi intinya Ya memang apapun itu, sesuai, kalau itu membuatmu Firdaus ya. hidup semakin baik, ya silakan kalau aja. mati memang Tapi saya berkumpul nggak di bisa Firdaus. katakan itu Firdaus. Iya, kalau mati memang berkumpul di Firdaus ya pak. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih kak ya. Oke, thank you. Ya karena ndak mudah ya bilang itu Firdaus ya. Nanti saya bilang Firdaus, nanti Tuhan bilang, kok tahu kok Ilya? Emang kau pernah ke situ? Silakan, ini siapa ini? Hins. Selamat malam, shalom. Ya, shalom. Silakan. Ya, Kak, saya mau tanya terkait kemarin saya baca di Alkitab ya, di Kejadian. Nah, ini sedikit agak jadi pertanyaan buat saya karena di pasal 1 kan dibilang Allah menciptakan manusia kan. Nah, setelah itu di pasal selanjutnya setelah hujan turun, kalau nggak salah ya, hujan turun terus Allah mulai membuat manusia gitu kalau nggak salah. Jadi Di mana kejadian berapa? Bentar. Kalau nggak salah baca, saya lihat dia. Kejadian 2. Kejadian 1 kayaknya. Bentar. Saya juga baru ngeh semalam. Ada sungai mengalir, baru dari tanah Hawila, baru Tuhan membuat manusia, begitu kan? Nah, Kejadian di 1 dan kejadian 2 kan? Ya, di ayat 26 di sini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa, bersihkan dan sebagainya. Nah, kemudian di ayat berapa ya itu? Kejadian 2. Ya, kejadian 2 ayat berapa ya? Ayat 5, belum ada tumbuh-tumbuhan apa, belum ada manusia untuk mengerjakan tanah, maka Tuhan menciptakan manusia, begitu kan? Ya, ketika itulah Tuhan Allah membuat bentuk manusia itu dari debu tanah. Dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, ya kan? Ya, itu secara kronologisnya gimana ya menurut Kak Elia? Ya kamu lupa baca ayat 4-nya itu. Baca dulu ayat 4-nya. Ayat 4-nya. Ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ya berarti itu pengulangan dari kejadian 1 enggak? Detailnya enggak itu? Oh, iya. Berarti Ya salah kau bacanya, makanya
Perhatikan dia kecil-kecil tuh, perhatikan. Kejadian 1 itu secara umum, kejadian 2 itu didetailin tuh. Makanya dikatakan demikianlah riwayatnya. Kan Tuhan mengatakan di kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia. Nah, bagaimana manusia ini diciptakan? Nah, di kejadian 2 dijelaskan demikianlah riwayat ketika itu diciptakan. Manusia itu diciptakan bagaimana? Oh, dikasihlah tanah, dikasihlah begini. Bukan berarti 2 kali manusia dicipta. Gitu. Ya. Nah, kalau Elia yang Taman Edennya itu di bumi atau diangkat sama Tuhan ketika manusia berdosa? Apa gimana? Untuk lokasi Taman Edennya itu apakah betul ada di bumi atau emang udah diangkat Tuhan pas manusia jatuh dalam dosa? Eden itu di bumi, nggak ada Tuhan angkat, dia tetap di bumi. Cuma ya udah rusak lah. Gitu. Ya kalau beberapa penafsir mengatakan itu di sekitar daerah Irak. Eden itu di bumi, bukan di luar bumi. Yang ada sungai Tigris, Efrat dan lain sebagainya. Ya, itu di bumi. Tapi ada beberapa literatur Kak yang saya baca bahwa di beberapa, kalau nggak salah ya, di bahasa aslinya itu ada terjemahan, misalnya waktu Yesus memberikan waktu disalib, ada penjahat yang bilang yang bertobat, kemudian dia bilang hari ini kamu bersama dengan aku di Firdaus. Ada juga yang bilang bahwa ketika manusia meninggal, karena belum waktunya penghakiman, mereka berada di Taman Firdaus. Jadi belum ada di surga yang sesungguhnya, tapi berada di Taman Firdaus. Betul, emang Firdaus. Tapi Firdaus itu apakah Eden? Oh, berarti beda ya Firdaus sama Eden? Beda. Oh, iya. Okay. Ya. Jadi Firdaus yang dimaksudkan secara rohani ya, secara spiritual. Iya, Firdaus itu tempatnya para roh. Lagian Adam dan Hawa kemarin emang roh di Eden. Iya, Kan bukan. Mereka punya tubuh kan? Sedangkan yang dimaksudkan Tuhan Yesus tempat penantian Firdaus itu tempat penantian roh atau daging? Atau sudah ada tubuh? Roh, karena tubuhnya belum dibangkitin kan? Oh gitu ya. Ngerti ya? Ya. Oke. Ada lagi yang mau kamu kayak? Apa lagi ya? Nah, saya mau tanya, bagaimana kita bisa nggak share sedikit sini? Apa itu? Share. Jadi gini, saya beberapa bulan yang lalu pernah didoakan sama pendeta kan. Terus dalam doanya tersebut disebutkan bahwa ada suara pesan Tuhan lah yang kuat yang harus saya tangkap. Kemudian beberapa minggu setelahnya ada suatu peristiwa yang dimana dalam peristiwa tersebut saya mendapat ada 3 orang yang memberikan pesan yang sama kepada saya. Nah, kemudian saya doa dan dalam hati saya apakah ini benar suara Tuhan. Kemudian beberapa minggu setelahnya saya mendapat suatu kesempatan, saya mendapat beasiswa dan itu menurut saya mungkin berhubungan dengan apa yang dinubuatkan. Nah, menurut Kak Elia bagaimana? Intinya terkait masa depan lah gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita bisa membedakan itu suara atau visi dari Tuhan atau misalnya cuma keinginan kita sendiri atau suara hati kita sendiri gitu? Suara Tuhan tuh ndak pernah kasih tahu kamu nanti akan jadi direktur, kamu akan jadi presiden, tuh ndak ada begitu. Iya. Suara Tuhan itu fokus kepada apa? Pembentukan karakter untuk semakin serupa dengan Kristus. Bukan untuk hal-hal dunia ini ya, bukan. Kalaupun Tuhan seperti di perjanjian lama, dia memilih dia menjadi raja, itu Tuhan ngomong langsung kepada mereka melalui firman-Nya. Oh, kamu akan jadi raja Israel, kamu akan jadi begini-begini, begitu. Jadi ketika kamu bilang apakah ini dari Tuhan atau enggak, kamu bertanggung jawab penuh atas semua tindakanmu. Nah, masalahnya kamu serahkan itu enggak kepada perkenanan Tuhan. Ya. Jadi jangan gini loh, jangan nge-scope
dirimu di dalam apa yang kamu pikirkan tentang apa yang Tuhan sudah pasti lakukan buat kamu. Enggak. Tuhan itu pasti menyertai kita, Tuhan itu pasti bersama kita. Tapi tergantung perbuatan kita. Kalau kamu mau jadi bos perusahaan judi online, apakah Tuhan akan bersama kamu? Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Apa yang kamu lakukan, itu yang akan kamu dapatkan. Misalnya kamu di masa depanku begini-begini, lalu kamu menjadi seorang pejabat yang hebat, kamu jadi kaya raya, tapi kamu jadi kaya raya itu dari hasil yang tidak benar. Lalu apakah itu kamu katakan jawaban dari Tuhan? Tidak begitu orientasinya. Kita bisa tahu itu dari Tuhan atau enggak kalau kita mengerjakan itu selaras dengan kehendak Tuhan atau enggak. Kalau kamu mengerjakan proses kehidupanmu dan masa depanmu sesuai dengan kehendak Tuhan, itu dari Tuhan. Karena buah yang datang dari Tuhan adalah pengudusan diri, pemurnian diri, dan segala macam. Iya, betul. Ya, jadi kita itu Kristen itu jangan over spiritualize gitu loh. Jangan berlebihan dalam hal Tuhan tuh saya mau jadi begini. Itu hati-hati ngomong begitu. Karena apa? Kamu bisa membenarkan dosa demi membenarkan apa yang ada di dalam visimu yang sebenarnya datang dari dirimu, bukan dari Tuhan. Yang datang dari Tuhan itu apa? Pengudusan diri. Mengontrol moral dan etika dan kasih kita kepada Dia dan kepada manusia. Artinya apa? Yang datang dari Tuhan itu udah ada. Hukum-hukumnya, perintah-perintahnya itu dari Tuhan. Misalnya kasihlah Allahmu, kasihlah sesamamu, itu sudah Tuhan kasih kepada kita. Nah masalahnya, saya mau jadi direktur, saya mau jadi guru, saya mau jadi pejabat. Apakah kita melakukan itu menurut ketetapan Tuhan tadi? Apakah saya jadi guru karena kasih saya? Apakah saya jadi pejabat karena saya mengasihi Tuhan? Iya. Kalau enggak, berarti itu oleh karena keinginanmu, bukan karena keinginan Tuhan. Iya, betul. Ngerti nggak maksud saya? Kembali lagi ke motivasi kita ya, mau jadi Betul, motivasi kamu itu dilandaskan oleh karena firman-Nya Tuhan atau bukan. Ya. Jadi jangan melakukan sesuatu itu mencocok-cocokkan firman Tuhan, bukan. Kamulah yang menyesuaikan kepada firman Tuhan, bukan firman Tuhan yang menyesuaikan kepada kamu. Banyak orang Kristen salah pola pikirnya salah tentang itu. Jadi ketika dia mau jadi bos apa begitu, lalu diambil firman Tuhan dicocok-cocokkan, enggak. Tapi firman Tuhan itulah, hukum-hukum Tuhan itulah yang kamu jadikan sebagai landasan untuk melakukan sesuatu. Dan itu harus di-blend semua untuk bisa sampai kepada tujuan yang ilahi itu. Nah kalau seperti itu dari Tuhan. Tapi kalau nggak jadi begitu ya itu dari dirimu. Iya. Kalau kesini sih Kak, kalau mau dibilang memang saya nggak mau untuk misalnya ikut ini, tapi saya dalam hatinya doa kalau memang Tuhan mau, dan saya intinya ingin menyerahkan hidup saya lah untuk Tuhan, melayani Tuhan. Ya Tuhan tuntunlah kemana. Nah, ada beberapa tanda-tanda yang kayak Tuhan kasih, dan sampai saat ini saya sudah berada sekarang gitu. Ya, kamu yang harus menguji itu. 1 Tesalonika 5 ayat 21 tadi. Ujilah segala sesuatu. Ya kamu yang harus menguji itu. Itu benar-benar dari Tuhan atau enggak. Gitu. Tapi ujilah menurut buahnya tadi, Matius 7. Biar kamu tahu ini dari Tuhan atau enggak. Gitu. Banyak orang itu bercita-cita pengen jadi kaya. Ketika dia sudah kaya, ini dari Tuhan, dia bilang begitu. Terima kasih Tuhan mengabulkan doaku, aku telah menjadi kaya. Tapi lupa kekayaannya itu dia dapatkan dengan menipu. Lalu dia katakan ini dari Tuhan. Kamu keji sekali. Jadi lihat dari buahnya. Kamu melakukan itu based on firman Tuhan enggak? Kalau enggak ya jangan bilang dari Tuhan. Gitu. Tuhan mengizinkan kamu melakukan itu, bukan berarti Tuhan memperkenankan kamu di dalam dosa, gitu loh. Paham nggak? Iya, betul. Iya, gitu ya. Iya. Oke. Ya, Tuhan berkati ya. God bless you. Ngerti ya teman-teman ya. Jadi penekanan saya itu kepada motivasi kita mendapatkan itu apa.
Gitu loh. Mengapa kita seperti itu? Halo, Tahe. Banyak tatah, banyak uangmu katanya. Tap-tap itu bukan itu kasih uang ya. Ingat ya teman-teman, saya tidak pernah meminta uang kalian. Ya, saya tidak pernah minta uang siapapun. Saya hanya minta tap-tap layar. Untuk apa? Agar roomnya kuat, tidak mudah rungkat, dan direkomendasikan. Jadi semua orang itu mendengar Injil. Jadi jangan kalian pikir dengan tap-tap layar saya dapat uang. Tidak, saya tidak dapat uang. Silakan Eni. Halo. Halo Eni, selamat malam. Malam Kak. Ya silakan, mau tanya apa? Kak mau tanya. Kakak percaya bumi datar nggak? Enggak ada bumi itu datar. Ya saya 40 ya 22, bumi itu bulat. Bulat itu maksudnya bundar kan? Bukan bulat globe gitu. Bulat globe. Ya Kalau saya 40 ya 22. Oh oke. Kalau di kitab Henok udah baca Kak? Kitab Henok tuh kitab palsu, pseudo, Oh, bigrafa. gitu ya. Jangan baca kitab Henok. Kitab Henok enggak masuk kanon. Itu kitab dongeng. Kalau Buatan kejadian 6 tuh gimana Kak? Kenapa? Kejadian 6 yang kejatuhan manusia itu? Anak-anak Allah. Iya, itu bedanya gimana? Anak-anak Allah itu bukan malaikat. Anak-anak Allah itu keturunan Set. Nephilim itu dari kata Ibrani nafal. Nafal itu artinya jatuh. Bukan jatuh dari langit, tapi jatuh ke dalam dosa. Jadi ketika anak-anak Allah dan anak-anak manusia kawin campur, maka lahirlah Nephilim. Anak-anak Allah di sana adalah keturunan Set yang baik. Ketika kawin campur dengan keturunan Kain, anak-anak manusia yang berdosa, maka lahirlah Nephilim, yaitu orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Bukan jatuh dari langit, karena malaikat itu makhluk roh. Dia tidak punya jenis kelamin. Makanya Tuhan Yesus bilang, nanti di sorga itu kita hidup seperti malaikat. Tidak kawin dan tidak mengawinkan. Lalu bagaimana mungkin malaikat mengawinkan? Lalu punya anak dengan manusia? Itu tidak ada. Gitu ya. Ya gitu. Jadi kita hanya percaya kanon aja gitu. Di luar kanon nggak masuk gitu Kak. Jadi luar kanon kita tidak percaya sebagai dasar iman, tapi pendukung iman ada. Tapi gimana dengan situs-situs dunia kayak apa namanya? Ya itu pendukung iman, bukan jadi dasar iman. Dasar imannya kan tetap Alkitab. Maksudnya kayak gunung yang bentuknya seperti raksasa, kayak kan kita ngelihat kayak situs-situs dunia gitu loh. Itu kan kalau zaman dulu sepertinya manusia nggak mungkin bisa bikin barang-barang model begitu gitu lah. Kayak piramid, kayak Angkor Wat gitu kan. Itu siapa yang bikin gitu Kak? Nah, Alkitab tidak mencatat itu siapa yang bikin itu, karena tujuan Alkitab bukan untuk menuliskan itu. Tapi Alkitab mencatat nggak Firaun yang memang dalam silsilahnya mereka yang membangun itu. Alkitab catat itu. Alkitab mencatat alien itu. apa enggak? Percaya alien apa enggak? Alien ada apa? Saya nggak percaya alien, karena saya nggak pernah lihat alien. Bukan, maksudnya alien itu ada, benar, itu kuasa gelap aja yang akan dibuat nanti misalkan ketika pengangkatan orang akan bilang, oh itu diculik alien padahal itu Yesus gitu loh. Saya mikirnya karena alien itu sebenarnya mungkin kuasa gelap gitu loh. Yesus tuh manusia bukan alien. Saya Yesus paham, Yesus bukan itu seperti Tuhan. Cuma manusia yang jadi-jadian. Betul, maksudnya isu alien itu diangkat untuk supaya dunia merespon bahwa ketika pengangkatan itu mereka akan bilang bahwa itu alien gitu. Kalau saya sih percaya Yesus itu Tuhan karena Tuhan saya kan gitu lah. Nah maksud saya isu alien itu diangkat alasannya apa gitu menurut kakak? Ya saya enggak tahu. Ya tanyalah sama orang yang kasih tahu alien itu ada atau enggak. Saya enggak percaya alien itu ada. Karena kitab suci enggak mendeskripsikan itu. Oh gitu ya. Karena ada atau enggaknya pun alien tuh enggak ada gunanya buat iman kita. Oke.
Ya udah gitu aja Kak. Berarti yang kanon aja ya. Kakak nggak percaya di luar itu ya. Oh, enggak. Dasar iman tuh yang dalam kanon, di luar kanon enggak. Oke. Yang di luar kanon hanya pendukung iman. Kalau yang di luar kanon tidak sesuai dengan kitab suci, buang. Oh iya, Kalau satu sesuai, lagi. uji lagi gitu. Pandangan kakak tentang pandemik tuh apa? Tentang apa? Pandemik COVID kemarin, dan ini kan nanti katanya isunya mau ada lagi nih. Nah, Ya, itu pandangan kan kakak tafsiran tentang orang tentang- secara liar. Pandemik itu kan secara alami. Kalaupun ada orang-orang yang merencanakan orang-orang jahat di balik itu, kita juga tidak bisa menghakimi itu siapa. Tapi nanti Kristus akan menghakimi kalau memang demikian adanya. Tapi kan bukan tugas kita sebagai hakim untuk itu. Betul. Lalu hubungannya vaksin dengan Wahyu 13 ada nggak? Tidak ada. Wahyu 13 itu bukan berbicara benda, itu prinsip tentang antikristus tanda 666. Jangan pikir 666 itu vaksin lah, chip lah, enggak. Itu hal yang memuakkan tentang 666. Enggak ada vaksin atau chip yang bisa mempengaruhi keselamatanmu, itu enggak ada. 666 itu adalah 6 itu angka manusia, 3 itu angka ilahi. Jadi 666 3 kali adalah manusia yang ingin menjadi ilahi, yang dimention dalam 1 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Nah, ditanamkan di tangan kanan dan di dahi artinya apa? Di tangan kanan itu artinya persahabatan. Dahi artinya pikiran. Jadi orang yang punya tanda itu di tangan kanan dan di dahinya adalah orang-orang yang melakukan persahabatan dengan antikristus itu dan mengikuti pola pikir antikristus itu, orang itulah yang binasa. Bukan chip atau robot atau apa, bukan. Oh Ya. gitu. Saya pikir Jangan mau dibodoh-bodohi dengan tafsir yang liar begitu. Jangan mau. Oke. Hati-hati dengan tafsir begitu ya. Karena itu akan Lalu- membuat kita liar. Jadi Oke. semua Lalu memandang ada sesuatu yang di bilang basket. antikris itu Donald Trump karena yang Itu salah, itu enggak ada. Belum ada yang tahu siapa dia. oke. Kita akan tahu siapa Kristus ketika bait suci ketiga sudah dibangun. Nanti yang berdiri di atas bait suci itulah yang menyebut dirinya sebagai Allah, itulah antikristus itu. Nanti kamu baca dalam 1 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Jadi enggak ada Donald Trump apa segala macam. Bait sucinya aja nggak ada. Gimana bisa dia antikristus? Ya karena kan dia waktu pas ketembak itu kan lukanya langsung cepat hilang kan. Itu kan seperti Itu kan hilang. asumsimu, itu kan tafsir liarmu. Dasar kitab sucinya mana? Oke. Kan ayat Alkitab berkata dia akan menyebut dirinya itu di atas bait suci. Bait sucinya aja belum ada. Gimana kita bisa memprediksi ini antikristus? Nggak boleh begitu. Imanmu itu jadi mengambang nanti. Oh iya kan tembak ini. Jadi semua kamu tafsirkan liar. Itu bahaya loh itu. Oke. Ya. Berbahaya buat imanmu, berbahaya buat orang-orang juga yang ada di sekitarmu. Kuping ditembak, tafsirnya begini, ini tidak begitu. Lalu kamu prediksi antikristus itu sebenarnya ini. Bait sucinya belum ada, belum dibangun. Gimana dia bisa menyatakan dirinya? Kata Tuhan Yesus berkata di dalam Wahyu Matius 24, kalau nanti pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus, baru berhati-hatilah semua orang. Tempat kudusnya aja belum ada. Jadi kalau kita memprediksi meramal enggak boleh. Jangan jadi orang peramal. Itu ya. Ngerti Oke, ya maksud saya? Iya. Kau berkati ya. Ya, berhati-hatilah ya. Ya, Tuhan berkati.